Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan atau menunjukkan hasil dari observasi dari kelompok kami. Yang pertama, saya Faisal Julgro dengan NIM 246151032. Dan saya Falang Musaka dengan NIM 246151010. Dan saya Hugo Ibnu Sinar dengan NIM 246151008. Dan saya Muhammad Zaki Abdul Barok dengan NIM 246151013. Selamat menyaksikan video kami. Masa remaja awal berlangsung usia 12-15 tahun. Pada fase ini, remaja mengalami transisi yang sangat penting di kehidupan mereka. Mereka mengalami perubahan fisik, emosional, serta sosial. Pada fase remaja ini, remaja mulai mengubah cara pandang mereka terhadap dunia, dan mereka mulai meyakini nilai-nilai apa yang diyakini mereka. Dan perkembangan moral pada masa ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir abstrak dan keinginan untuk memahami konsep benar dan salah. Secara lebih mendalam, remaja lebih mempertanyakan aturan yang sebelumnya diterima begitu saja dan mencoba menilai situasi berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka kembangkan sendiri. Lingkungan sekitar seperti sekolahan, keluarga, teman sebaya, dan media sangat mempengaruhi para remaja. Remaja cenderung meniru perilaku orang di sekitarnya. Tapi remaja mulai membangun identitas moral yang unik sebagai proses mencari jati diri mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa, remaja di sekitar kita, terutama orang tua dan guru, untuk memberikan bimbingan dan dialog secara terbuka. Pendekatan yang empati akan membantu remaja menjadi pribadi yang tanggung jawab dan moral yang baik. Itu kan memang masa-masa perkembangan, jadi anak-anak itu kan jadi ada masanya, misalnya kelas 7 gitu ya, kelas 7 itu kan mulai dia dari SD itu kan masih kanak-kanakan, jadi biasanya. Jadi berdasarkan hasil observasi dari kelompok kami, bahwa masa perkembangan remaja pada saat SMP itu di kelas 7 cenderung masih terbawa sifat pada saat SD-nya. Jadi pada saat kelas 7 itu siswa belum bisa lancar dalam bersosialisasi, masih bertergantungan kepada guru dan lain-lainnya. Sedangkan pada saat kelas 8, siswa itu sudah mulai berinteraksi dengan teman sebaya, dengan teman sebangku, sekelas maupun beda kelas, dengan menunjukkan sikap sosialisasi yang tinggi dan adaptasi lingkungan sekolah. Sedangkan pada saat kelas 9, siswa lebih memikirkan bagaimana mereka melanjutkan ke jenjang selanjutnya, apakah mau ke SMA atau SMK mungkin. Jadi siswa sudah memikirkan bagaimana tanggung jawab, dan mereka sudah logikanya sudah berpikir. Kan observasi perkembangan moral siswa SMP menunjukkan perubahan yang cukup jelas di setiap bulannya, mulai dari siswa kelas 7 masih menunjukkan sikap sopan dan santun terhadap aturan. Mereka cenderung menjaga perilaku karena masih terbawa dari sikap SD-nya. Untuk kelas 8 mulai lebih berani dan terbuka. Mereka cenderung terpengaruhi oleh lingkungan, terutama kakak kelas dan teman sebaya. Pada fase ini, sikap kritis mulai muncul dan mereka mulai mencoba untuk hal baru. Untuk kelas 9, mulai berpikir secara logis dan muncul rasa penasaran yang lebih besar. Apa indikator yang Anda gunakan untuk mengamati perkembangan sosial dan emosional siswa? Kita di awal tahun ajaran baru kita biasa menyegerakan. Berdasarkan observasi, indikator perkembangan sosial dan emosional siswa SMP ialah kemampuan berinteraksi untuk lebih intens pada lawan jenis. Tidak bisa dipungkiri lagi, siswa SMP mulai mengenal hal yang namanya cinta. Namun perlu diingat, harus tahu batasan, karena itu hal yang wajar. Kemudian
siswa di SMP lebih cenderung terpengaruh oleh faktor keluarga. Misalnya, jika ada masalah keluarga, siswa menjadi lebih malas untuk belajar. Mereka cenderung tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Di sekolah untuk mendukung peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau masalah perilaku. Dari hasil observasi yang telah saya dapatkan, dari pertanyaan saya tentang anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, ada beberapa program yang dapat mengatasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Ada beberapa program, yaitu program dari guru BK. BK itu berguna untuk beberapa anak murid yang mengalami masalah, dan di BK para siswa bisa mendapatkan solusi dari permasalahan mereka, dan Bu BK itu juga selalu bersedia untuk membantu anak muridnya yang mengalami kesulitan belajar dan sebagainya. Baik, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil dari observasi kami menunjukkan bahwa perkembangan moral remaja awal atau pada saat SMP itu dilakukan secara berjenjang atau bertahap, mulai dari kelas 7, 8, 9 mereka mengalami perubahan emosi, sosial, dan maupun motoriknya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dari kepatuhan eksternal menuju kemandirian moral. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.